Dual Nation Branding, Strategi Global Korea Selatan dan Jepang. Perkenalkan, nama saya Kusuma Januarti, NPM 2216071023. Latar belakang Nation Branding Korea Selatan. Korea Selatan memiliki suatu page resmi yang khususnya dimiliki oleh Kementerian Pariwisata Korea Tourism Organization atau KTO, yaitu page Image Pure Korean adalah upaya nation branding yang dilakukan oleh Korea Selatan. Image Pure Korean dibuat untuk mengajak para wisatawan lokal dan internasional membayangkan pengalaman yang dapat mereka nikmati di Korea Selatan. Dari slogan ini, Korea Selatan menyiarkan pesan kepada wisatawan bahwa tempat ini adalah sebuah imajinasi dan keinginan yang menjadi kenyataan, merupakan beragam destinasi wisata, budaya, dan pengalaman unik. Komponen brand dari kampanye ini adalah promosi wisata, budaya masyarakat, dan halnya dengan Korean Wave. Filosofi di balik Image Korea adalah untuk membangun citra negara yang modern, dinamis, serta kaya akan budaya dan tradisi. Tujuan dari Image Korea adalah untuk menarik perhatian wisatawan internasional dan membangun citra positif Korea sebagai destinasi wisata yang kaya tradisi dan sejarah, serta sebagai alat diplomasi publik. Yang kedua adalah latar belakang nation branding dari Jepang. Jepang memiliki salah satu kampanye nation branding, yaitu Cool Japan. Ini adalah suatu inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah Jepang untuk mempromosikan budaya populer dan kreatif yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik global dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspor produk budaya. Komponen dari kampanye ini adalah budaya populer, teknologi dan komunikasi, tradisi dan warisan budaya. Filosofi dari kampanye Cool Japan adalah untuk menjadikan Jepang sebagai negara yang tidak hanya kaya dan tradisi, tapi juga mampu memberikan solusi kreatif terhadap tantangan global. Tujuan dari diadakannya kampanye ini adalah untuk meningkatkan daya tarik Jepang di mata internasional, mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah wisatawan dan ekspor produk budaya, dan juga memperkuat hubungan kerjasama dengan negara lain melalui diplomasi budaya. Selanjutnya adalah strategi dan kolaborasi dalam nation branding Korea Selatan. Korea Selatan telah berhasil membangun nation branding melalui berbagai strategi dan kolaborasi. Salah satu merupakan utama adalah pendekatan Korean Wave dan yang mencakup K-pop, K-drama, dan budaya lainnya untuk menarik perhatian global dan wisatawan. Program gastrodiplomasi seperti Hansi Korean Cuisine to the World memperkenalkan kuliner tradisional Korea ke pasar internasional dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Lembaga seperti Korea Tourism Organization atau KTO dan Korean Creative Content Agency atau KOCCA berperan penting dalam menyebarluaskan informasi dan mengorganisir acara budaya. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang melakukan industri kreatif juga sangat vital. Selain itu, diplomasi publik mengintegrasikan budaya dalam agenda diplomatik, menjadikan Korean Wave sebagai salah satu alat untuk membangun hubungan internasional. Slogan Image Korea digunakan untuk mempromosikan sikap positif sebagai destinasi wisata yang modern dan dinamis. Selanjutnya adalah strategi dan kolaborasi dalam nation branding Jepang. Jepang berhasil menciptakan nation branding melalui inisiatif Cool Japan dengan memanfaatkan budaya populer seperti anime, manga, dan musik untuk menarik perhatian global. Program gastrodiplomasi memperkenalkan kuliner tradisional Jepang ke pasar internasional, melibatkan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Lembaga seperti Japan National Tourism Organization atau JNTO berperan penting dalam menyebarluaskan informasi dan mengorganisir acara budaya. Target pasar di Asia Tenggara menjadikan Jepang sebagai destinasi wisata yang inklusif. Diplomasi budaya, termasuk penggunaan anime untuk menyebarluaskan nilai Jepang, semakin memperkuat citra positif negara ini di kancah internasional. Selanjutnya ada nation branding berdasarkan teori competitive identity Simon and Holt. Pendekatan competitive identity oleh Simon and Holt menjelaskan bagaimana Jepang dan Korea Selatan membangun nation branding melalui produk, organisasi, penduduk, dan simbol. Produk budaya seperti anime dan K-pop menarik perhatian global, sementara lembaga seperti JNTO dan KTO mempromosikan citra negara. Duduk berperan sebagai duta budaya dan simbol nasional memperkuat identitas. Strategi pengembangan melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dengan promosi melalui media sosial dan acara internasional. Perwujudan brand dilakukan melalui kebijakan yang mendukung industri kreatif, sementara penguatan dilakukan dengan memastikan pengalaman wisatawan sesuai dengan citra yang dipromosikan.
Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Bye bye.